Alam semesta bekerja dengan cara yang ajaib. Seringkali yang kita inginkan semakin menjauh dari genggaman, dan yang kita relakan malah justru didekatkan. Kejar semampunya, tapi tidak perlu memaksakan. Jika tidak mendapatkan hal yang menurut kita baik, percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan hal yang terbaik. Kami terus melangkah menyusuri jalur humus berhias lumut. Kaki sudah cukup pegal, tapi semangat masih membara. Saya yakin puncak tidak jauh lagi. Suasana terasa syahdu. Sayangnya yang tidak bisa disimpan dalam dokumentasi adalah aroma. Padahal aroma lah salah satu faktor yang membuat suasana alam lengkap. Dan aroma di hutan ini begitu khas. Serasa menimbulkan kerinduan yang akan membuat kita kembali lagi dan lagi pada pelukan hutan belantara. Kayu lapuk yang terkena air hujan, lumut yang selalu lembab, daun-daun tersibak angin. Oke. Kelapa taruh. Mantap. Nih, lihat dulu dekat dong. Wih, terbaik. Kabut sudah menutupi udara, menandakan kami mesti ikhlas jika tidak mendapatkan pemandangan di atas sana. Bagi saya, selama ini tidak pernah menjadi masalah. Pemandangan hanyalah bonus. Membereskan tugas dokumentasi, ini yang wajib. Berangkat kita. Lewat sini memang. Tapi kali ini berbeda. Ini adalah episode terakhir. Setidaknya sejauh ini begitu. Ada gumam dalam batin. Harusnya gunung ini menjadi penutup terbaik. Rombongan melewati lorong yang menyerupai pintu masuk menuju titik kulminasi. Setelah sekitar 4,5 jam mendaki, kami sampai juga di puncak Gunung Talobanua, Puncak Ragu 2165 mdpl. Puncak, Mes. Ada haru biru ketika kami tiba, rasa yang sulit dijelaskan. Sudah berapa kali pun kita menggapai puncak, perasaan haru tersebut terus ada. Kawan-kawan kemudian menjelaskan arti puncak Ragu. Puncak Ragu namanya. Juru kunci, namanya kan Ragu. Jadi saya tanya kemarin siapa nama, dia bilang Ragu. Jadi saya itu dia tidak apa kalau saya namakan puncak Ragu di sini. Oh, waktu mengantar dulu. Waktu Ambeknya itu. Iya. Ambeknya salah satu nama Ambe Ragu. Ambe Ragu. Iya. Oh, nama aslinya itu Ragu. Ragu. Dia kalau di sini kan dia tahu semua. Jadi namanya Puncak Ragu. Ternyata merupakan nama salah satu juru kunci yang membuka jalur Talobanua beberapa tahun silam. Sunrise begitu. Katanya tidak seperti namanya, Ambek Ragu yang tidak lagi muda memiliki fisik yang kuat dan keyakinan yang gigih. Gerimis yang merintik membuat tim membeberkan flysheet. Rencananya tim akan berbivak sejenak sambil menikmati kopi sebelum lanjut turun. Jika biasanya tidak berlama-lama di puncak, di Talobanua kami ingin sedikit memanjakan diri. Tidak perlu lewat hal mewah. Secangkir kopi di tempat dingin seperti ini pun menjelma kebahagiaan. Beli selai, lupa beli roti. Mas. Terus inget cuma ada Gabin. beban gabin. Kita colek saja dengan gabin. Meninggoy. Saya rasa itulah kenapa kebahagiaan orang berbeda-beda.
Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda juga. Di antara keterbatasan, secangkir kopi dapat menjelma harta karun, sementara di kota menjadi hal yang lumrah. Maka dari itu jangan pernah menertawakan apa yang membuat orang lain bahagia. Walau menurutmu biasa saja, mungkin bagi seseorang itu segalanya. Saat nekat menerbangkan drone di antara kabut, seekor elang bondol melingkari drone, menandakan dirinya akan menyerang. Sayangnya tidak terekam. Di balik kabut itu langsung muncul elang bondol ya. Dan emang ganteng sekali. Cuma kan kalau drone itu pasti akan diincar sama elang. Tapi emang di sini emang kawasan elang nih bang? Iya, kawasan elang ya? Iya. Waduh, ngeri juga mas. Tadi deket banget sama drone ini sudah dilingkari. Cuma tidak terekam sama kamera tadi. Akhirnya drone kembali diturunkan. Seberes foto-foto dan selebrasi, kami pun mengalah pada kabut yang tidak kunjung hilang. Flysheet kembali dilipat, alat masak kembali dirapikan. Tatkala hendak berjalan turun, Misbah berkata bahwa dirinya mulas. Akhirnya kami menunggu dia buang air besar di hutan lumut. Saat sedang berbincang, tiba-tiba langit terbuka. Tanpa gradasi, tanpa pertanda. Benar-benar terbuka. Pemandangan di kejauhan terlihat jelas. Alhamdulillah. Misbah pun buru-buru bersih-bersih dan merekam lanskap. Prediksi yang dia lihat berdasarkan peta kontur ternyata benar. Di kejauhan, pegunungan, perbukitan, bahkan laut, semua terlihat gagah melingkari gunung Talobanua. Satu kabut terakhir perlahan turun, menampakkan kegagahan Latimojong yang berdiri di ufuk timur. Suatu hari di tahun 2021, saya pernah ke sana. Pernah merasakan seram dan menakjubkannya jalur Latimojong. Kini bisa memandangnya dari kejauhan, hati saya dipenuhi nostalgia. Kabut reda ketika hati rela. Tuhan Maha Baik, itu benar adanya. Tadi padahal kami sudah hampir sekali pulang. Karena kabut dan hujan gerimis. Tapi bisa kita lihat. Ketika mau bersabar, dapat pemandangan segini cantik. Masya Allah. Wah, mantap sekali, mantap sekali. Terbaik. Ya Allah, terbaik. Puncak Ragu dulu diberi nama sesuai dengan Amberagu yang penuh keyakinan. Ya, mungkin itu filosofinya juga ya. Ketika jalan, mungkin sesekali kita akan diliputi keraguan, tapi yakinlah bahwa dengan langkah yang pasti kita akan menemukan puncak. Dan sejauh ini sih, ini akan menjadi ekspedisi jalur sunyi yang terakhir. Kalau nggak diperpanjang, nggak tahu ke depannya. Tapi ya, kita harap yang terbaik aja. Meskipun perjalanannya singkat, tapi saya senang sekali bisa menemani kawan-kawan yang ingin tahu, ingin menggali lebih dalam gunung-gunung yang tidak begitu dikenal masyarakat luas di Indonesia. Jadi ada banyak sekali gunung yang terbilang cantik, tapi belum digali potensi wisatanya. Ya, yang saya harapkan sih sama seperti kalian semua juga ya, bahwa gunung tidak akan dirusak, dan meskipun insya Allah akan lebih banyak orang yang tahu tentang gunung yang kami daki, tapi kelestariannya tetap terjaga. Kami melanjutkan langkah menyusuri humus yang curam. Kaki harus ekstra hati-hati. Ketidakseimbangan pijakan dapat membuat tubuh jatuh ke jurang. Kebanyakan kecelakaan di gunung terjadi ketika turun gunung, bukan ketika naik. Euforia seberes muncak, ditambah tubuh yang sudah lelah, menjadikan kita mudah lengah. Rombongan terkekeh ketika memikirkan ulang betapa hampir saja kami kehilangan kecantikan Puncak Ragu. Jika bukan karena Misbah buang air besar, mungkin kami sudah menyesal saat ini. Siapa sangka? Kami terus melangkah turun seiring dengan mentari yang mulai redup. Kabut sudah kembali datang, menyelimuti puncak yang tidak lagi menyajikan pemandangan. Dan rencana kemarin disuruh foto rambut sama dosen. Sebelum itu kecap mau gunung dulu.
Kemudian dikasih tahu sama teman ada gunung di Bintang. Gondrong berarti dulu. Ya sempat panjang rambut. Kenapa setiap laki-laki harus merasakan gondrong satu kali seumur hidupnya? Kenapa coba? Betul sekali. Ya kenapa? Alasannya apa? Karena mudah hanya sekali. Otot itu dia. Dan gondrong itu melambangkan idealisme, Idealisme. kebebasan, urakan, jorok. Ada semua. Enggak, saya juga pernah gondrong. Semua orang pernah muda, tapi tidak semua orang pernah gondrong. Jadi hitunglah kita-kita yang mudanya pernah gondrong. Dari jalur tertutup, langit kembali terbuka. Senja tampil memukau di ujung cakrawala. Warnanya sungguh ajaib sore ini. Bukan cuma oranye, tapi juga merah muda menyala, dihiasi ungu di sekelilingnya. Benar adanya, yang paling cantik adalah yang dilihat langsung oleh mata telanjang, tanpa bantuan filter dan aplikasi edit. Rombongan sampai di pos 3, alias rumah Ambe Turu, ketika sang surya sudah selesai bertugas hari ini. Sudah benar-benar gelap. Tampungan air hujan di sebelah rumah panggung menjadikan kami bergiliran mandi. Meski airnya terasa dingin, jangan sia-siakan kesempatan membersihkan diri. Kita dari puncak ini sampai maghrib. Tak ada kata lain kecuali ngopi dong. Alhamdulillah dulu, baru ngopi. Malam berlalu hangat, disertai obrolan santai. Kalau dipikir-pikir, proses pendakian gunung seringkali melibatkan sekumpulan orang asing yang dalam beberapa hari menjelma sahabat. Unik memang. Belum tentu bisa terjadi di riuhnya kota. Pagi ini kami bangun terlambat, pukul 8 pagi. Tapi tak mengapa. Tubuh butuh istirahat sebelum kembali naik motor dan turun dari kampung Opang. Yang penting, jangan sampai kemalaman. Jalur motor yang berupa tanah merah nan curam tidak kondusif untuk dijajal pada malam hari. Apalagi kalau sampai hujan, itu cari celaka namanya. Seberes sarapan ala kadarnya, yakni nasi campur mie, aduh siap-siap dibully ini mah hehe. Kami mulai berjalan turun gunung yang lebih tepat kalau disebut naik gunung. Jarak dari pos 3 ke puncak dengan pos 3 ke desa itu sama. Jika diingat kembali, dari desa ke pos 3 hampir semua jalurnya turunan. Berarti sekarang kami akan menghadapi banyak tanjakan. Dan benar saja, menanjak di bawah sinar mentari yang terik membuat energi cepat rontok. Kami melangkah dengan lambat dan dengan napas yang ngos-ngosan. Ketika akhirnya kembali ke Sungai Salutaun, keinginan mandi tak terbendung lagi. Jika biasanya Misbah mandi setiap kali bertemu sungai, kali ini saya pun ikutan. Tak peduli seberapa tua usia kita, main air di bawah terik mentari selalu menjadi hal menyenangkan. Selepas tubuh kembali segar, kami lanjut melangkah menyusuri tanjakan. Tidak cepat-cepat karena treknya terbilang terjal. Hingga kemudian tiba di pos 2. Seingat saya dari pos 2 ke pos 1 tidak begitu jauh. Ingatan saya benar-benar salah. Mungkin karena waktu itu malam hari, jadi memori banyak melewatkan detail jalur. Dari pos 1 sudah enak. Rombongan tinggal berjalan turun, landai, kemudian turun lagi. Hutan berganti kebun, kebun berganti desa. Sekitar pukul 1 siang, kami tiba di kampung Opang. Disambut dengan meriahnya warga. Anak-anak kecil berkumpul di rumah Ambe Sudia, penasaran dengan siapa kami.
Ambek Turu sedikit bercerita perihal arti nama Talobanua. Kami semua larut dalam suasana yang cair. Namun tidak bisa lama, saya dan tim harus lanjut lagi. Talobanua itu dulu ada orang pemburu, tapi manusia setengah dewa. Di situ dia menang karena ada perempuan Nadia di sebelah sana di daerah Desa Basel. Nah, dia bercahaya. Berapa orang yang lamar, raja-raja yang lamar itu tidak ada yang terima. Kenapa itu yang tinggal di Talobanua dulu itu dia melamar langsung diterima. Itu perempuan sehingga dikatakan Talobanua karena dia menang. Kalau di sini bahasa di sini Patalu itu orang menang. Iya, Patalu berarti Talobanua itu. Berarti Talu itu pemenang. Iya, pemenang. Kalau Banua itu Banua. Talobanua itu kayak rumahnya. Iya. Oh, oleh-oleh dari Kampung Opang. Iya. Dari Ambek Turu. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, ini simbolnya di sana. Iya. Lumbung. Dengan berat hati kami berpamitan. Bagi saya sendiri, Kampung Opang adalah tempat indah yang kelak mesti didatangi lagi. Entah kapan, semoga ada kesempatan. Hampir jam 3 sore, sepeda motor melaju menuruni jalur curam. Kami bersyukur tidak kemalaman dan tidak tampak tanda-tanda hujan. Tanah merah menuntun ke jalur setapak semen. Jalur setapak semen menuntun ke jalan yang cukup luas untuk dilalui mobil. Henry berpisah dengan kami di lapangan tempat pertemuan terjadi. Rombongan 4 motor kemudian lanjut melintasi hari hingga kembali ke kota Pindrang, ke rumah Awi. Tidak menunggu esok hari karena kebetulan ada junior Awi yang akan berangkat ke Makassar malam ini, saya dan Misbah turut serta. Kami pun mengucapkan salam perpisahan pada Adi, Farhan, Awi, dan Kabupaten Pindrang. Pertemuan seperti jejak kaki di tanah basah hutan rimba. Tidak abadi, tapi pernah ada. Membawa langkah menuju puncak yang sama, sebelum akhirnya kembali pada rumah yang berbeda. Perpisahan membuat kita tidak lagi berjalan beriringan, tapi bukan berarti semua ceritanya berakhir. Saya percaya ada pertemuan lain di waktu yang belum kita tahu. Karena di alam raya tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berpindah wujud. Sampai jumpa di jalur sunyi yang lainnya, entah kapan. Salam literasi, salam lestari, tim Atap Negeri menyusuri jalur sunyi.